Terakhir aku bahas tentang yang e-government yang memanfaatkan internet untuk transparansi kebijakan publik gitu kan. Jadi teknologi ada power, kalau nggak salah udah dibaca lah di Barcelona, platform digital bersifat open source dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi warga dalam menyusun pelaksanaan perencanaan kota. Iya ya, kayak ada banyak hal yang bisa ini loh diakses gitu seharusnya gitu. Apa yang sudah mereka kerjakan, pajak-pajak kita kemana aja, terus kebijakan-kebijakan publik itu berlangsung seperti apa begitu loh. Terus tunggu ya. Bab seingatku sudah kubuatkan. Jadi aku lanjut lah ya ke bab berikutnya ya. Ini di bab kelima adalah ada kota untuk semua. Dan aku merasa kayak aduh, ini city for citizens. Mencegah kota menjadi fasis. Artinya ini kalau nggak salah aku simpulkanlah sedikit ya. Ini kota ruang-ruang publiknya nggak dijadikan ekonomis gitu kayak diakses itu secara menjadikan bisnis gitu kota apanya akses-akses di kota itu dijadikan bisnis gitu. Nah, kayak taman kota gitu kan nggak ada sih taman kota gratis gitu lah kalau salah sih itu kalau nggak salah gitu lah tuliskannya terus kayak akses-akses room apa oh ini kayak gini contoh ya menurut Amrta Institute organisasi soal air bahkan warga Jakarta yang terjangkau PAM pun harus membayar rata-rata 7.800 per meter kubik atau Rp8 per liter tarif air bersih paling mahal di Asia Tenggara tarif itu dua kali lipat lebih mahal dari Singapura. Singapura tuh kecil ya kan? Kecil nggak sih? Aku lihat di PT itu kecil gitu. Kenapa? Aduh, tuh bentar. Jadi begini, katanya ada faktor lain mengapa jangkauan layanan air hanya sedikit tapi harganya mahal. Selama 25 tahun penyediaan air minum dikelola oleh swasta sejak tahun 1997. Penguasa air Jakarta adalah PT Aetra Air Jakarta perusahaan milik Tit. Beliau pernah mencalon sebagai dan itu yang belakangan dibeli Salim Group dan PT PAM Lyonnaise Jaya perusahaan milik Lyonnaise desAux. Itu adalah anak perusahaan konglomerat Prancis Suez. Belakangan perusahaan dibeli oleh Future Water oleh Singapura. Wow. Didorong oleh motif keuntungan, perusahaan-perusahaan swasta itu mendahulukan bayangan infrastruktur air minum untuk kawasan real estate kaya ketimbang kawasan miskin yang rendah daya belinya. Baru pada 2017. Wow, dari 1907 ke 2017 ada 97 2007 2017 ada 20 tahun baru MA mengabulkan gugatan warga dan memutuskan pemerintah Jakarta harus mengambil alih layanan air minum dari swasta. Meski itu konsep yang lebih tepat layanan oleh pemerintah kota masih jauh dari harapan. Wow. Ini kayaknya khusus membahas Jakarta. Terus katanya gini. Ini ada Andrei Filcek, jurnalis Amerika kelahiran Rusia, menyebut Jakarta sebagai the most depressing city on earth tahun 2018, bahkan the perfect fascist city tahun 2013. Privatisasi layanan publik adalah sasaran kritik paling tajam oleh Filcek yang dia sebut sebagai semangat tinggi dari turbo kapitalisme. Wow, Jakarta kehilangan semua hal yang bersifat publik. Banyak hal dijual, dikorupsi, dijara, dan diprivatisasi. Jakarta adalah kota yang dibangun melawan rakyatnya, tempat sebagian besar warga kehilangan kendali atas masa depan kotanya. Wow. Wow. Kritik Filcek mungkin berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, fasilitas publik di Jakarta membaik, transportasi publik lebih baik dan rapi meski problem kemacetan kronis belum teratasi. Taman lebih banyak dibuka meski masih jauh dari memadai. Jalur sepeda dan pejalan kaki diperkenalkan. Wajah Jakarta membaik tapi watak aslinya yang berakar pada kolonialisme belum hilang. Wow. 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 Selama ini produk perencanaan tata ruang kota cenderung dibuat dari balik meja, bersifat top down dan melibatkan hanya sedikit pakar universitas serta politisi. Dokumen perencanaan itu kemudian dijadikan undang-undang atau peraturan daerah yang mengikat seluruh warga negara tanpa mereka tahu asal-usulnya. Kita memang mengenal prosedur seperti musrembang,
musyawarah rencana pembangunan dan dengar pendapat di parlemen sebagai bentuk partisipasi warga dalam pembangunan. Tetapi forum itu sering hanya formalitas dan tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna. Oh, tunggu ya, aku yang masalah taman kota. Jadi di kampungku lah ya, di kampungku. Jadi itu adalah namanya sebuah gedung yang digunakan dulu waktu SMP itu kami untuk kayak tujuan dari berlari gitu. Jadi garis finishnya di gedung itu gitu kan. Dan dari aku SMP baru sekarang lah, dan itu sempat difasilitasi kota gitu kan, kayak ada kayak alat gym sederhana gitu loh dibikin. Ada bisa berlari, bisa ini angkat tuh, kita yang angkat tangan ke atas gitu, terus kaki kita gimana sih, kayak handstand, bukan handstand, pokoknya yang kita ngambil tangan kita pakai besi gitu kan. Kita angkat badan kita lah di besi itu. Jadi kaki-kaki kita melayang-layang gitu. Terus ada beberapa alat lagi gitu kan di situ. Dan plot twistnya, kupikir itu memang tanah negara gitu kan, dipergunakan untuk sebagai taman kota, sama sebagai taman orang-orang apa namanya, bisa diakses secara gratis kan. Dan plot twistnya akhir-akhir nih, berapa tahun yang lalu, kayak 2 atau 3 tahun yang lalu, rupanya itu tanah milik masyarakat, milik 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 seseorang gitu, dan orang itu mungkin keturunan seseorang yang miliknya itu, dan dia nggak bertempat tinggal di kampungku gitu. Barulah digugat ke pengadilan dan itulah diambil alih lah sama itu. Dalam hatiku, Tuhan, apa nggak bisa gitu loh, apa nggak bisa? Ada loh dinas tata kota di setiap daerah gitu, kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh. Terus, aduh, aku kalau kisah yang gedung apa itu yang kubilang di kampungku itu lucu kali lah, plot twist kali. Aku pikirlah itu memang punya negara ya kan yang dimanfaatkan. Cuman ya udahlah, bukan ya udah, cuman kayak ya aduh, aku mau ngomong, tapi udahlah 7 menit, oke.